Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 33. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran 33, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Haete, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat,
maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Berikut makna utama dari kitab Keluaran 33 adalah: 1. Kehadiran Tuhan lebih penting dari segalanya. Tuhan berkata Ia tidak akan berjalan di tengah bangsa itu karena kekerasan hati mereka. Namun Musa menolak berjalan tanpa kehadiran Tuhan. Maknanya, keberhasilan tanpa Tuhan itu kosong. Yang paling penting dalam hidup adalah penyertaannya. 2. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu nyata. Musa berbicara dengan Tuhan di kemah pertemuan, berhadapan muka seperti seorang sahabat. Maknanya, Tuhan rindu hubungan yang dekat dan pribadi, bukan sekadar ritual. 3. Doa syafaat bisa mengubah keadaan. Musa berdoa dan memohon agar Tuhan tetap menyertai umat Israel. Maknanya, doa yang sungguh-sungguh dapat membawa perubahan dan pemulihan. 4. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada yang dikehendakinya. Tuhan menyatakan bahwa Ia berbelas kasihan kepada siapa yang Ia kehendaki. Maknanya, segala yang kita terima adalah karena kasih karunia, bukan karena kita layak. 5. Kemuliaan Tuhan tidak bisa dilihat sepenuhnya. Tidak ada manusia yang dapat melihat wajah Tuhan secara langsung dan tetap hidup. Musa hanya melihat bagian belakang kemuliaannya. Maknanya, Tuhan itu kudus dan tak terbatas. Manusia hanya dapat memahami sebagian darinya. Kesimpulannya adalah, Keluaran 33 mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan dan kehadirannya jauh lebih berharga daripada berkat atau keberhasilan apapun. Tuhan rindu dekat dengan manusia, mendengar doa, tetapi tetap kudus dan penuh kemuliaan. Kita dipanggil untuk hidup bergantung pada kasih karunia-Nya setiap hari. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.